Beuh. Tiba-tiba banget Sony merilis sebuah kamera compact dengan bodi yang sangat ringkas tapi membawa sensor full frame dengan resolusi yang overpower. Tapi sayangnya banyak yang tidak suka dengan kamera ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sedikit seputar kamera yang baru aja di-announce oleh Sony. Baru aja maksudnya semalam ya, dan gue baru bikin video hari ini. Dan ini adalah kamera RX1 Mark III. Sorry, RX1R Mark III. Sebenarnya gue aware dengan kamera compact Sony yang bawa sensor full frame, tapi gue taunya tuh dulu ya memang ada RX1. Gue tidak tahu ada RX1R yang versi high resolutionnya. Dan ternyata di kamera yang diluncurkan ini adalah sudah seri ketiganya. Gue jujur nggak tahu ya RX1R yang pertama dan yang kedua itu diluncurkan kapan. Gue cuma pernah lihat tuh yang RX1 di toko. Dan gue sempat mau beli, kalau nggak salah waktu itu tahun 2023-2024. Kayaknya 2023 sih, dan soalnya berasa agak lama gitu kan. Dan gue tuh sempat pengen beli karena gue ngelihatnya ini tuh kayak RX100-nya Fuji, tapi dia bahkan bawa sensornya full frame gitu. Cuman memang kan teknologi Sony yang agak jauh belakang gitu ya, di bawah 2018, itu lumayan susah buat dipakai dan nggak begitu enak secara UI dan juga fitur-fiturnya. Jadi gue menahan diri waktu itu. Sampai akhirnya muncul juga kamera terbarunya mereka di lini compact dengan sensor full frame ini. Tapi yang dikeluarkan adalah RX1R Mark III gitu ya. Jadi yang versi high resolutionnya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kemarin itu gue baru aja meluncurkan sebuah e-book buat teman-teman yang pengen belajar seputar produk digital dengan serius. Dan gue batasi untuk penjualan di batch 1 ini khusus untuk 50 orang aja. Dan buat kalian yang join di batch 1 ini, kalian juga dapat kesempatan buat menangin sebuah drone DJI Flip Combo yang udah dapat remote full dengan monitornya. Buat harganya sendiri itu cukup terjangkau di 100 ribuan aja, dan kalian untuk yang join di batch 1 ini, yang beli e-booknya di batch 1, kalian bisa pakai kode voucher ebook Juli buat dapat diskon ekstra lagi. So kalian bisa cek aja e-booknya kalau memang tertarik buat kembangin bisnis produk digital. Sama kalau kalian kepo lebih lanjut ya, nonton video kemarin juga yang gua bahas beberapa cara cuan pakai kamera kalian. Balik lagi ke pembahasan kameranya. Jadi gua tuh semalam kaget. Jadi gua lagi buka-buka dashboard Linkit, lagi bermain dengan dashboard YouTube gitu kan, melakukan melakukan analisis dari data-data yang ada di dalam dashboardnya. Tiba-tiba ada satu video yang muncul ditayangkan oleh Sony gitu, dimana mereka meluncurkan kamera baru yang padahal gue tuh belum denger rumor-rumornya gitu ya, dan lagi sepi banget lah. Tiba-tiba mereka mengannounce sebuah kamera baru, dan ini kamera yang jujur aja gue sangat excited karena ini adalah kamera compact, kamera yang ukurannya bisa sangat kecil tapi bawa sensornya A7R5 gitu ya. Dia bawa sensor full frame 61 megapiksel yang menurut gue untuk sebuah kamera dengan ukuran segede gitu, itu adalah spek yang sangat-sangat overpowered. Dan menjawab keresahan gue di tahun 2023 yang gue ceritain tadi, gue pengen sebuah kamera compact dengan sensor full frame, tapi waktu itu teknologinya terasa sangat tertinggal. Ini udah membawa fitur-fitur terbarunya Sony yang menurut gue sangat menarik. Kayak dari segi autofokusnya, dia udah menggunakan AI autofocus. Fokusnya Sony, autofocus performance-nya Sony itu udah nggak perlu diragukan, udah cakep banget. Dan ya menurut gue rasa kamera ini bisa menjadi jawaban juga. Apalagi memang tren kamera compact itu memang lagi naik banget ya. Contohnya dari Fujifilm sendiri, mereka udah sangat nyayur di X100-nya mereka. Kemarin terakhir X100VI yang kita sempat pakai buat hunting foto di Jepang, seru banget. Lalu Ricoh juga namanya naik lagi, sampai mereka ada mengannounce kalau mereka lagi develop Ricoh GR terbaru beberapa bulan yang lalu, tapi kameranya memang belum dirilis. Cuman ya karena trennya naik, mereka ada mengumumkan lagi develop kamera baru. Begitu juga kemarin Canon meluncurkan kamera Canon PowerShot V1 yang menurut gue juga seru banget buat dipakai kalau kita ya pengen keliling jalan-jalan traveling, itu bawa kamera yang gak repot lah gitu. Ukurannya kecil banget tapi tetap membawa kualitas yang juara. Balik lagi sebenarnya sih concern gue, kenapa gue tertarik itu lebih ke opsi compact full frame-nya si Sony aja yang membawa teknologi terbaru mereka. Yang dipakainya lebih enak, yang fiturnya lebih reliable gitu, kayak dari segi autofokusnya.
Gua nggak expect dia bakal bawa sensor yang se-overpower si A7R5 ini gitu kan. Sampai akhirnya setelah gua kayak sangat excited, gua kepikiran juga, ini harganya bakal dijual berapa ya? Karena dari segi spesifikasi, itu ternyata sangat overpowered gitu kan dengan sensor yang dibawa ini. Dan ternyata itu membawa gua ke dalam banyak analisis yang membingungkan soal gua bakal beli kamera ini atau enggak. Karena harganya pun ya mungkin jangan klaim gue kali ya, tapi banyak yang bilang kalau harga ini overpriced gitu. Termasuk kalau kalian lihat pembahasannya FS Stopper, dia juga vokal banget mengatakan kalau ini overpriced. Walaupun gue nggak sepenuhnya setuju dengan apa yang dia katakan ya, tapi on bigger context ya lumayan setuju sih. Karena ternyata harga kamera tersebut itu MSRP-nya dijual dengan harga 5.100 US dollar. Yang itu kalau kita konversi aja, itu harganya 83 juta rupiah, guys. Dimana gue setuju harga tersebut overpriced karena ya oke lah dia bawa sensornya A7R5. Ya kalau gue sih kayaknya punya duit segitu beli A7R5 sih gitu ya. Itu udah kesimpulan yang sangat mudah buat gue pribadi. Gimana ya, dari sebuah brand yang harapan gue dari dulu tuh sebenarnya brand Sony itu mengeluarkan harga yang di bawah rata-rata sekitarnya dengan fitur sebanyak mungkin gitu ya. Kayaknya mereka mulai mengganti arah bisnis mereka gitu. Mulai masuk ke ranah-ranah exclusivity. Gue kurang suka sebenarnya karena ini langkah yang diambil sama Fujifilm juga belakangan ini yang kita akan bahas juga lebih jauh nanti. Tapi ya gue merasa kamera tersebut overpriced. Bahkan sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Fujifilm sendiri, di harga tersebut kalian bisa dapat kelasnya medium format dengan GFX 100 RF. Ya kurang lebih sama kamera compact, tapi memang nggak sekecil si RX1R ini ya. Tapi kamera compact gitu kan, dia lensanya nggak bisa dilepas pasang dan a whole different system gitu. Maksudnya dia nggak kayak dari GFX yang sebelum-sebelumnya diperbarui atau apa, karena dia emang tipe baru di 100 RF ini. Sedangkan si RX1R ini adalah kamera pembaruan. Yang barunya mostly adalah dari segi jeroannya aja. Nggak aja sih, cuma balik lagi. Dari segi harganya tuh agak kurang masuk gitu ya. Tapi gini, bahkan kalau misalkan kita lihat dari MSRP-nya, si GFX 100 RF itu lebih murah dari Sony. Si RX1R ini gitu. Jadi kalau nggak salah kalau kalian lihat di B&H Photo itu 4.900-an dan si Sony ini 5.100 gitu. Jadi ya menurut gue ini jadi pilihan yang sangat sulit. Karena si Sony ini juga dia nggak bawa IBIS. Ya kurang lebih sama lah compared to si GFX 100 RF ini juga dia nggak bawa IBIS gitu kan. Yang menurut gue cukup penting sebenarnya walaupun di sebuah kamera compact. Berdasarkan yang gue rasakan di X106 gitu kan, IBIS tuh ngebantu banget. Dan kamera-kamera yang eksklusivitasnya sekarang sangat tinggi ini, dia nggak bawa IBIS gitu. Jadi ya gue merasa ini sangat overpriced gitu. Bukan gue membela Fuji ya, karena kalian juga bisa lihat gue demen banget sama gue demen banget sama X106 gitu kan. Tapi gue nggak beli, gue nggak butuh X106. Gue lebih masuk akal buat ngambil kayak XS20 dengan kamera-kamera kayak XT50 gitu ya. Kayak ya disesuaikan dengan fungsinya, harga dengan fungsinya tuh lebih masuk. Cuman memang dua brand ini gue rasa karena brandingnya udah kuat, mereka mulai memasuki ranah yang menjual eksklusivitas. Yang gue sebenarnya kurang setuju. Balik lagi gue tidak ingin Fuji, walaupun ada Fuji di samping gue ini, tapi kita gitu ya, biar lebih netral. Dan ya gue merasa balik lagi lah, ini emang mahal banget sih. Dan gue memang yakin yang dijual ini adalah exclusivity. Mungkin barangnya tidak akan terlalu banyak juga. Mereka dari pusatnya udah nyetoknya mungkin nggak terlalu banyak. Nggak expect untuk laku banyak. Karena ini bisa jadi kalau kita berbicara bisnis, jadi semacam kalau kita bilang umpan, ada produk yang lebih mahal biar lu merasa produk yang lebih murah tuh lebih make sense gitu untuk dibeli. Jadi dengan adanya kamera ini, kalian beli kayak A7R5 itu akan jauh lebih make sense gitu dengan adanya si produk ini. Yang pengen gue sebut adalah produk decoy gitu ya. Jadi produk yang ya dibuat untuk ya sebagai decoy aja gitu, ada harga yang lebih tinggi in comparison gitu kan, tapi mereka tetap nyetok banyaknya tuh A7R5 gitu atau A7CR gitu kan. A7CR juga pakai sensor yang sama kan dan jauh lebih murah gitu. Yang Mark II ya.
nggak ada A7CR, emang baru keluar di yang seri kemarin. Tapi ya itu lebih murah, ya gua rasa akan lebih make sense gitu buat ngambil A7CR atau si A7R5 sekalian. Karena makin dalam lagi sebenarnya kamera compact ya yang nyaman kayak gitu. Gua rasa kayak X106 gitu udah ada IBIS-nya, sedangkan di sini tidak ada IBIS-nya. Sama satu lagi yang luar biasa menurut gua ya, yang ini juga kalah dibandingkan GFX. Layarnya fix coy. Jadi nah itu gue juga kaget. Gue tahu layarnya fix itu karena gue nggak tahu seri ini tuh kita nggak familiar gitu. Si RX1R ini nggak familiar. Gue taunya itu pas nonton si FS Stopper dan pas dia bilang layarnya fix, gue kayak sebenarnya nggak masalah ya, layar fix harga mahal juga itu bukan apa ya. Jadi ini salah satu consideration aja. Cuman kan begitu udah bertumpuk rasanya overpriced, ya sulit untuk dijustifikasi kalau kalian nggak kebanyakan duit gitu ya. Layar fix ini gue pun merelakan lah layar fix kalau misalkan dalam value seperti Ricoh GR. Ricoh GR3 itu layarnya fix dan gue oke lah, tetap dengan harga belasan juta, hampir 20, kalian dapat kamera yang compactnya luar biasa, tapi sensornya udah APS-C gitu kan, dengan kualitas gambar yang juga memang bagus. Ya street photographer paham lah, GR tuh mantep banget. Cuman di sini kayaknya sih buat harga 80 juta agak berat ya. Walaupun gue harus ingetin juga ke kalian, kita belum tahu harga pastinya di Indonesia itu bakal berapa. Karena di Amerika itu lagi berlaku tarif, emang kamera lagi mahal-mahal banget di Amerika. So kalian harusnya bersyukur berada di Indonesia. Dan kalaupun tidak ada tarif di tahun-tahun sebelumnya, Sony Indonesia itu biasanya bisa memasukkan kameranya mereka itu harganya di bawah MSRP Amerika gitu. Jadi ya harusnya gapnya bahkan lebih jauh gitu. Di perilisan yang ini harusnya gapnya lebih jauh. Jadi ya gue berharap hal tersebut. Gue nggak tahu kungfunya gimana, tapi ya gue berharap akan hal tersebut. Cuman ya balik lagi kalau kita compare merata aja nih, kita lihat GFX yang 100 RF itu kan di Amerika lebih murah, tetap lebih murah dari si RX1 Mark III ini. Jadi ya tetap ekspektasi gua mungkin harganya akan sama di Indonesia. GFX RF 100, gimana sih GFX 100 RF ini dengan si RX1 Mark III ini gitu. Sama atau ya sedikit di atasnya lah si Sony-nya ini. Semoga. Tapi kalau dia bisa lebih murah dari Fuji, top banget. Cuman ya balik lagi, gue sih merasa harganya tidak akan murah. Dan kalau murah soalnya bakal jadi gorengan juga. Dan gue rasa ya kayaknya lebih jadi sebuah produk marketing decoy aja sih. Untuk kita melihat yang lini-lini di bawahnya itu jauh lebih make sense gitu. Begitu juga itu kayak yang dilakukan sama Sony Xperia ya sebenarnya. Makanya Xperia itu cakep, tapi mereka tuh produksi nggak banyak. Biar kameranya Sony tuh tetap terlihat lebih bagus gitu, lebih bisa dibeli. Karena Xperia tuh walaupun di Indonesia kan memang nggak legal ya, nggak ada yang jelasnya. Tapi kalian ke Jepang gitu-gitu pun Xperia tuh populasinya nggak banyak gitu. Jadi ya, gua rasa ini salah satu permainan mereka efektif, tapi gue harap Sony Indonesia, walaupun nonton video ini, gue berharap kita bisa dapat pinjaman juga. Karena kalau gue beli sendiri buat buat review, terus gue jual lagi sih ragu sih gitu, takut banget gitu ya. Jadi ya semoga dapat pinjaman. Walaupun video ini Sony mana sih, harusnya taruh Sony juga lah di bawah. Ya, pokoknya ini kita udah taruh di depannya Nikon gitu kan. Paling belakang si Fuji. Tai juga Fuji tinggi ya ininya ya. Tapi ya itu, gue sih berharap bisa minjem Sony kalau misalkan dikasih kesempatan si RX1R Mark III ini. Dan ya paling itu aja sedikit opini dari gue. Semoga bisa jadi pertimbangan kalian. Gue Erwin di belakang kamera Adaska. Dan jangan lupa untuk berkarya.